berliannya Banjar. Kalau pian mau tahu berlian paling mahal yang dimiliki oleh Kalimantan, Syekh Muhammad Arsad. Ini Syekh Muhammad Arsad namanya di Mesir. Ini Syekh Muhammad Arsad kitabnya dibaca orang di Maroko. Ini Syekh Muhammad Arsad, setiap orang yang mengarang kitab yang dia ada keturunan dengan Syekh Muhammad Arsad, ketika kitab ini dibaca oleh ulama-ulama besar dunia, pasti ulama besar dunia menyebutkan keagungan Syekh Muhammad Arsad. Artinya cucu-cucunya ini besar karena besarnya pengaruh datuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairal khalaiq wa ikhtassa min ibadihi salihin birraqi ila awjil ma'arifi wal haqa'iq wa syarraha sudura awliyaihi buhural mawahibil laduniyah wa syawariqar raqa'iq wa awda'a fi qulubil arifina asraral lataif wa rafa'a ahlal ilmi was salihina bi ashrafil manaqib wa faddalahum ala man siwahum minal bariyati bi a'lal maratib fa asbahu hudatal ummati ila mawaridis salamah ma attarat zikra manaqibihim ala mamarril azminah wa ba'du faqala Allah ta'ala fi qur'anihil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan segala nikmat pemberian dari Tuhanmu, maka sering-seringlah kau sebut akan nikmat pemberian tersebut. Majelis haul yang dimuliakan Allah, di antara salah satu cara menyebut nikmat Allah adalah dengan mengingat kembali riwayat kehidupan para aulia-aulia Allah, mensyukuri dari nikmat yang luar biasa bagi kaum muslimin dengan lahirnya seorang waliullah sekitar 300 tahun yang telah lalu, yaitu pada malam Kamis jam 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiyah. Beliau ialah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, salah seorang tokoh yang sangat ma'ruf, sangat masyhur, menjadi cikal bakal bersinarnya agama di tanah Banjar, di bumi Kalimantan, dengan anak keturunan yang banyak, yang rata-rata anak keturunannya menjadi dai, menjadi muballigh, bukan hanya di Kalimantan tetapi sampai ke Malaysia, Singapura, bahkan ada yang di Mesir, ada yang di Jawa. Berkah yang dimiliki oleh seorang kakek akhirnya Allah berikan kepada anak keturunannya, hingga anak keturunan tersebut karena membawa keberkahan kakeknya tadi, nama kakeknya tidak putus-putus disebut oleh orang-orang setelahnya. Itu kalau pian punya umur beberkah.
Kalau kita punya umur ada berkahnya, Allah jadikan keberkahan itu tidak hanya kepada diri kita, tetapi kepada anak keturunan kita. Sampai anak keturunannya di mana-mana, sampai di Pekanbaru, di Riau, di Jambi, di Lampung, di Medan, di Singapura, di Malaysia, di Thailand. Sampai di Thailand, Habib punya keluarga dari ibu itu banyak di Thailand. Nama kampungnya Patani, nama kampungnya Patani. Di situ banyak Al-Banjari, anak keturunan daripada Syekh Muhammad Arsad. Rata-rata jadi qadhi, rata-rata jadi mufti, orang-orang alim. Kenapa mereka seperti itu? Itu berkat datuknya yang penuh dengan keberkahan. Akhirnya keberkahan ini turun kepada anak keturunannya. Kita tidak memiliki keberkahan. Kita yang zaman sekarang ini tidak dapat membesarkan nama datuk-datuk kita. Yang pertama, satu, datuknya akan tetapi berberkat. Akhirnya anak keturunannya tidak membawa berkat, tidak ada keberkahan. Supaya nama kita nanti disebut oleh anak keturunan kita, jadikan diri kita ini penuh dengan keberkahan. Kayak apa caranya? Nuntut pian dengan ilmu, belajar pian dengan agama, benar-benar di dalam beribadah, benar-benar di dalam taqarrub, mujahadah. Sudah cukup kita dikasih, mudah-mudahan hanya ujian, hanya sekedar musibah, bukan bala ataupun azab. Beda ujian, musibah dengan bala dan azab, itu beda. Kalau ujian ini bisa jadi Allah ingin menaikkan derajat kita. Tetapi kalau sudah bala, sudah azab, itu tidak lain adalah karena kesalahan dan banyaknya dosa kita. Akhirnya Allah beri azab. Ada tanggung-tanggung, di mana-mana haulan ditutup, di mana-mana majelis taklim ditutup, puasa tidak seperti puasa, lebaran tidak seperti lebaran, masjid ditutup, majelis taklim ditutup. Allah kirim satu penyakit, satu virus, satu keadaan yang akhirnya dengan keadaan itu mau tidak mau pemerintah menetapkan keadaan darurat bagi masyarakat. Imbasnya kena dengan ibadah yang biasa kita lakukan. Apa penyebabnya? Penyebabnya dosa. Penyebabnya adalah banyaknya dosa yang tidak pernah dimintakan ampun oleh orang yang melakukannya. Akhirnya semuanya terkena imbasnya gara-gara dosa. Puasa kada kayak puasa, tarawih, sembahyang tarawih bejucuntan, sembahyang Jumat sulit untuk dilaksanakan. Amun nangkada tapi sembahyang Jumat himung, amun nangkada tapi sembahyang tarawihnya biasa. Dasar puasa ini kadang-kadang jadi beban bagi dirinya. Puasa itu ramenya lebarannya kayaknya, lain puasanya lain. Amun sudah lebaran, bulikan kampung, itu himungnya. Tetapi karena ada kemurkaan Allah di sana, Allah tarik itu kebahagiaan yang asalnya menjadi milik kaum muslimin, tidak lagi menjadi milik kaum muslimin. Hendak bulik ke Martapura takutan, hendak bulik ke Berabai takutan, tidak ada lagi kebahagiaan. Telepon menelpon, video call kada rame. Kenapa? Yaitu tadi, disebabkan kemurkaan Allah,
mendekati akhir zaman, akhirnya Allah berikan satu bencana, satu bala, satu azab disebabkan dosa. Habib kasih nasihat, pian khususnya Habib, umumnya pian sabarataan, mumpung masih ada umur, jangan sampai tahun depan kita hadapi puasa lebaran seperti puasa dan lebaran yang kemarin kita hadapi. Banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar. Jangan sampai Allah turunkan lagi musibah, bala, bencana, azab, ujian yang seperti ini, supaya kita ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan, ada kebahagiaan. Salaman ada boleh, hendak bersalaman takutan. Kadang-kadang ada nang muyak dipadahakannya ini dudustaan, macam-macam akhirnya pemikiran orang. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kita tidak lagi diberi petunjuk dan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sudah, ada rame lagi. Nang tuha kada rame, nang anom kada rame, ada ramenya. Anak hendak beelang lawan kuitan takut, kuitan hendak datang ke wadah, kuitan menunggui anak apabila datang. Ada nang kawa dibawa bulik oleh anaknya tadi. Ada lagi bulik bawa sangu, ada lagi dah corona. Kayak apa ikam apabila bulik, ada lagi ikam rencana bulik, ada bahaya corona. Itu aja, titip salam aja. Pian dapat salam mak, bah dapat salam siapa? Corona kirim salam. Dapatnya corona bubar. Apa? Ada kawa mengirim duit. Ada kisah mengirim duit ada. Kalau dulu masih ada cerita kirim mengirim duit mau lebaran. Sekarang disebabkan musibah, ada lagi sudah kisahnya. Makanya pian jadikan ini sebagai pelajaran. Jadikan ini sebagai pelajaran. Mudah-mudahan artinya majelis meskipun jaraknya lebar-lebar, jadi semalam pembekal majelis ini berharapatan panas. Wah ini belelebaran kayak ini ada tapi panas. Bagus belelebaran kayak ini aja. Ada tapi panas di sini. Biasanya panas Habib. Kalau ini renggang kayak ini rupanya angin kawa masuk pembekal. Penyaman. Wa kana rahimahullahu ta'ala rajulan salihan wara'an aliman bi jami'il funun amilan bi ulumihi muftiyan fi biladil Banjariyah. Dan adalah dia Tuan Syekh Muhammad Arsad rahimahullah, seorang laki-laki yang soleh, lagi wara', lagi alim dengan segala fan-fan ilmunya, mengamalkan dengan ilmunya dan memberi fatwa dia di daerah Banjar. Wa kana safiyan mudarrisan wa huwa minal ulama'il masyhurin fi aqtaril ardil jawiyah syarqan wa gharban wa i'tarafu bi ghazarati ilmihi wa was'ati sadrihi. Dan adalah dia Syekh Muhammad Arsad, madhabnya Syafi'i, mengajar, dan dia termasuk daripada ulama-ulama yang masyhur di dalam daerah tanah Jawi Indonesia, baik Indonesia bagian timur maupun Indonesia bagian barat. Dan mereka mengakui terhadap Tuan Syekh Muhammad Arsad dengan banyak ilmunya serta luas pengetahuannya. Oh ini Syekh Muhammad Arsad ini berliannya Banjar. Kalau pian mau tahu berlian paling mahal yang dimiliki oleh Kalimantan, Syekh Muhammad Arsad. Ini Syekh Muhammad Arsad namanya di Mesir. Ini Syekh Muhammad Arsad kitabnya dibaca orang di Maroko.
ini Syekh Muhammad Arsyad. Setiap orang yang mengarang kitab yang dia ada keturunan dengan Syekh Muhammad Arsyad, ketika kitab ini dibaca oleh ulama-ulama besar dunia, pasti ulama besar dunia menyebutkan keagungan Syekh Muhammad Arsyad. Artinya cucu-cucunya ini besar karena besarnya pengaruh datuknya. Di Maroko dibaca ini kitab. Tidak tanggung-tanggung, Sabilul Muhtadin, sampai disyarahkan sama ulama-ulama Mesir. Kitab fikihnya ini sudah disyarahkan lagi. Namanya Hasyiah. Dijabarkan lebih lebar lagi. Pemahamannya luas, segala macam ilmu dia kuasai. Ini berlian besar ini. Mudah-mudahan kita yang tinggal di tanah Banjar dapat kecipratan sedikit daripada cahaya ilmunya. Kalau itu cahaya ilmu sampai kepada diri kita, ada perlu kita mudah-mudahan ini cahaya ilmu berpindah kepada rahim istri kita, anak keturunan kita, menjadi orang yang mengikuti jalannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi ini Syekh Muhammad Arsyad orangnya luar biasa, dikenal oleh Belanda, termasuk ulama yang diperhitungkan dan berbagai macam. Qad intafa'a bihin nas rafi'ahum wa wadi'ahum kabiruhum saghiruhum fi ilmihi wa harakatihi wa qad rahala ba'dun nasi ilaihi li talabil ilmi min amakina ba'idatin huwa min salatini biladih. Sungguh mengambil manfaat dengan dia oleh segala manusia, baik mereka yang bermartabat tinggi atau bermartabat rendah. Besar maksudnya tua ataupun kecil, muda di dalam ilmunya dan geraknya, dan sungguh sebagian manusia pergi menuju kepadanya untuk menuntut ilmu yang datang dari tempat yang jauh, dan dia termasuk sebagai penasihat para sultan di negerinya tersebut. Yang jelas ini orang adalah orang yang sangat masyhur. Ini orang yang sangat dikenal. Permintaan kami malam ini ya Allah, mudah-mudahan kelak di tahun depan tanggal 6 Syawal kita dapat berhadir kepada haul beliau yang biasa dilaksanakan di dalam pagar. Itu saja sudah, tidak ada lagi yang kami harapkan. Mudah-mudahan berkat Syekh Muhammad Arsyad, mudah-mudahan berkat keturunan Syekh Muhammad Arsyad, mudah-mudahan berkat orang-orang yang memiliki kekerabatan dengannya, mudah-mudahan berkat leluhurnya, mudah-mudahan berkat guru-gurunya ya Allah, gurunya yang terbesar Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Mudah-mudahan kita semua ini dijangkiti daripada kesolehan beliau, anak kita dijangkiti dengan kewaraan, kehati-hatian di dalam hidup sebagaimana beliau memiliki kewaraan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Sallimna wa sallimil muslimin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Habib umumkan majelis mulai malam Kamis kita adakan secara rutin kembali. Yang jelas kita tetap mengikuti aturan pemerintah protokoler, diusahakan jamaah menggunakan masker, disediakan tempat cuci tangan, kemudian duduk berjarak, dan aturannya tidak bersalam-salaman. Jadi mudah-mudahan ini wabah Allah segerakan, Allah selesaikan, supaya kita dapat kembali hidup seperti biasa, maksudnya normal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.